Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan dan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia yang semakin matang, kita tentu ingin mendapatkan informasi ekonomi yang jelas tanpa membuat hati resah. Karena itu, mari kita bahas dengan perlahan dan hangat tentang kabar redenominasi rupiah yang kembali ramai diperbincangkan. Insya Allah, penjelasannya akan sederhana dan mudah diikuti, sehingga Bapak Ibu bisa merasa lebih yakin dan tidak salah paham. Belakangan memang muncul kembali isu perubahan satuan harga rupiah. Hal ini mencuat setelah Kementerian Keuangan menyiapkan 4 rancangan undang-undang baru, salah satunya terkait penyederhanaan nominal rupiah atau redenominasi. Rencana tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenko untuk periode 2025 sampai 2029 yang terbit pada 10 Oktober 2025. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa urusan redenominasi sepenuhnya di bawah kewenangan Bank Indonesia. Kemenko tidak menentukan jadwal pelaksanaan. Bahkan disebutkan bahwa kebijakan itu bukan untuk tahun ini ataupun tahun depan. Jadi jangan sampai publik salah menilai bahwa Kementerian Keuangan mendorong percepatan. Pemerintah sebelumnya memang telah menargetkan rancangan undang-undang redenominasi diselesaikan pada tahun 2027. Konsepnya sebenarnya sudah dibahas sejak 2010 dan berjalan melalui 3 fase. Persiapan, masa transisi dengan 2 penulisan harga, serta tahap akhir ketika seluruh transaksi memakai rupiah baru. Dalam bentuk paling sederhana, redenominasi hanyalah mengurangi 3 angka 0 pada penulisan uang. Misalnya, Rp1.000 menjadi Rp1, namun nilai dan daya beli tetap sama, tidak berubah sedikit pun. Selanjutnya, apa manfaatnya? Pemerintah menyebut ada 4 tujuan utama. Pertama, meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional. Kedua, menjaga stabilitas nilai rupiah dan daya beli masyarakat. Ketiga, menguatkan kredibilitas rupiah di mata dunia. Dan keempat, mempermudah transaksi keuangan maupun administrasi. Penghapusan angka 0 juga dapat mengurangi risiko salah hitung dan membuat sistem pembayaran lebih cepat dan efisien. Bank Indonesia melihat bahwa proses transaksi digital akan semakin lancar. Meski begitu, ekonom Raden Pardeni mengingatkan bahwa hasilnya bersifat psikologis. Bukan langsung membuat rupiah lebih kuat terhadap dolar nilai tukar, tetap ditentukan faktor makro seperti inflasi dan arus modal. Kalau kita lihat kondisi saat ini, rupiah termasuk dalam kelompok mata uang dengan nominal besar secara global. Nilai tukarnya sekitar Rp16.600 per dolar AUD dan pecahan tertinggi adalah Rp100.000 negara yang memiliki kondisi serupa, antara lain Vietnam dengan pecahan Rp500.000 dong, Iran dengan sekitar Rp42.000 per dolar, Laos dengan pecahan hingga 100.000 kip, India dengan rupiah, pecahan 2.000, Jepang dengan yen 10.000, serta Hungaria dengan forint hingga 20.000. Indonesia termasuk yang nominalnya tinggi, namun nilai tukarnya cenderung stabil. Ini menjadi salah satu alasan tambahan mengapa ide redenominasi kembali dipertimbangkan. Selanjutnya kita melihat pengalaman dunia. Beberapa negara berhasil menjalankan redenominasi dengan mulus, seperti Turki yang pada tahun 2005 menghapus 6 angka 0 dari lira dan menggantinya dengan lira baru. Prosesnya bertahap selama 7 tahun dan inflasi tetap stabil di kisaran 8-9%. Rumania juga sukses memangkas 4-0 di tahun 2005, dan Polandia berhasil melakukan hal serupa pada tahun 1995 untuk memulihkan kepercayaan pasar. Namun ada juga yang gagal. Brasil telah melakukan redenominasi 6 kali sejak 1986. Tetapi inflasi yang mencapai 500% membuat hasilnya tidak efektif. Rusia gagal pada 1998 karena publik merasa dirugikan. Korea Utara kisruh pada 2009 karena uang baru tidak cukup.
Zimbabwe adalah contoh ekstrem dengan hiperinflasi 79 miliar persen hingga harus meninggalkan mata uang nasional. Peru juga pernah gagal di era 1980 sampai 1990 sebelum akhirnya stabil dengan mata uang baru. Pelajaran dari berbagai contoh ini sangat jelas. Redenominasi hanya berhasil jika kondisi ekonomi stabil, inflasi terkendali, dan masyarakat percaya pada pemerintah. Tanpa itu, penyederhanaan angka tidak membawa manfaat nyata. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga penjelasan ini dapat memberi ketenangan. Meskipun isu ekonomi kadang membuat kita cemas, insya Allah selama kita tetap sabar, berlapang dada, dan tawakal, segala kebijakan yang diambil akan membawa kebaikan. Terima kasih banyak sudah menyimak dengan penuh perhatian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal pembaruan penting berikutnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.